Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Putra Firmansyah ingin mewawancara dengan Ibu Nana. Ibu Nana. Bolehkah saya bertanya, Bu? Bagaimana cara Ibu mengelola limbah sampah laundry? Limbah bekas air cucian dibuang melalui pralon yang langsung masuk ke dalam selokan. Dua, bagaimana Ibu mengelola limbah padat seperti deterjen, plastik, dan lain-lain, Bu? Untuk limbah padat seperti sisa deterjen, plastik langsung diambil tukang sampah setiap hari. Kalau tidak, untuk plastik kadang dia minta oleh pelanggan laundry. Apakah Ibu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas mengelola limbah laundry, Bu? Tidak, karena limbah langsung masuk ke selokan. Apakah Ibu meluaskan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa Ibu serta karyawan mematuhi dan memahami kebijakan, Bu? Ya, karena pemantauan harus dilaksanakan agar dalam bekerja bisa semaksimal mungkin. Dan kami menjual pelayanan jadi pelanggan bisa puas dengan laundry kami. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Raffi Prabandana Rajendra ingin mewawancarai terkait dengan pengelolaan limbah laundry bersama dengan Ibu Ana Widya. Di sini saya akan menanyakan yang pertama, bagaimana cara Ibu mengelola atau membuang limbah laundry? Caranya kita buang dalam saluran yang tepat. Misalnya kita salurkan ke selokan yang tidak mengganggu orang-orang jalan atau penyumbatan kayak gitu. Misalnya di selokan yang tidak langsung di sungai. Bagaimana Ibu mengelola limbah padat seperti sisa deterjen, plastik, dan lain-lain? Kalau deterjen itu tidak ada sisanya, langsung larut dalam air. Kalau limbah padat itu misalnya cuma kantong kresek plastik kayak gitu aja. Apakah Ibu melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa Ibu serta karyawan mematuhi dan memahami kebijakan dan prosedur yang efektif? Pasti, semuanya itu pasti ada maksudnya tinjauan, terus kita kasih paham maksudnya. Gimana tadi pertanyaannya sing mana? Lakukan pantauan, pasti dipantau terus karena takutnya kalau limbahnya kita itu mengganggu penduduk setempat. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sekian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haula Rasati dan dengan narasumber Ibu Susna. Saya dari Smell Laundry Jalan Emplak di Keplak. Oke, Ibu Susna, izinkan saya mewawancarai Ibu. Ya, Bagaimana cara Ibu mengelola atau membuang limbah laundry? karena laundry kita itu kan ya nggak terlalu besar. Jadi menurut saya limbahnya tidak terlalu banyak. Saya masukkan di selokan, tapi saya membuat sabunnya itu sendiri dengan pH-nya itu agak tinggi, jadi tidak merusak lingkungan hidup. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu mengelola limbah padat seperti sisa deterjen, plastik, dan lain-lain? Oh, kalau deterjen kan otomatis masuk ke selokan, dan selokan tuh setiap berapa bulan sekali kita bersihin. Karena sabun itu kan menggumpal kan membuat suatu bola gitu yang membuat selokannya itu bisa terhambat. Kalau plastik dan lain-lainnya, terus terang kita kasihkan pemulung, dia bisa milihin, bisa dijual ke pengepul. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola limbah laundry? Ya itu tadi kan saya bilang, kita kan laundrynya tidak terlalu belum terlalu besar. Sedangkan sementara ini
pH-nya itu tinggi, jadi tidak merusak lingkungan. Baik Ibu. Ya. Apakah Ibu melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa Ibu serta karyawan mematuhi dan memahami kebijakan dan prosedur yang efektif? Iya, ya itu tadi saya bilang, karena kalau umpamanya selokan itu mampet, otomatis kan tetangga sekitarnya kan mesti mengeluh, dan gitu. Tidak ada keluhan dan semua berjalan lancar. Ya setiap 3 bulan sekali kita bersihkan gitu. Ya, Sekian Ibu, terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldarus Abdi Baskoro dari SMA 6 Negeri Surakarta. Saya akan mewawancarakan Pak RT dari RT 4. Dengan Bapak siapa? Andreas. Saya akan menanyakan tentang dampak laundry di sekitar sini. Yang pertama, apakah Bapak menyadari dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah laundry? Ya apa, kalau laundry kan limbahnya kalau dulu kan tidak terlalu berdampak masyarakat, karena di sekitar ini itu untuk laundry itu kan kita tidak tahu tentang cara pembuangannya gimana, tapi selama ini kan dari warga yang punya usaha itu memang tidak meramaikan untuk pembuangan itu. Jadi pertanyaan kedua, apakah Bapak tahu bagaimana limbah laundry tersebut dikelola? Kalau selama ini kan mereka itu membuangnya ke selokan. Jadi kan untuk limbah laundry kan tidak terlalu bagi warga kan tidak terlalu berbahaya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak menilai peran masyarakat dalam pengelolaan limbah laundry? Ya, selama ini kan mereka tidak mau ambil pusing, karena mereka itu tidak merasakan dampaknya. Oke, Pak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, saya diwawancarai Kakak terkait pemeliharaan limbah laundry di daerah sini. Saya Egata, saya teknik saya. Sebelumnya, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Dinas Kebersihan Lingkungan memantau dan mengawasi pembuangan limbah laundry? Saya luruskan Dinas Lingkungan Hidup ya, Kota Surakarta. Nanti jangan sampai terulang salah lagi ya. Baik, saya bantu menjawab. Bahwasannya untuk kegiatan laundry, kalau di kegiatan perhotelan, rumah sakit sudah terkelola melalui IPAL. Mereka menyediakan sendiri instalasi tersebut, jadi diolah sehingga babi mobil ditetapkan oleh pemerintah. Dengan untuk babi mobilnya kami mengacu di Permen LHK nomor 8 tahun 2016. Sana ada babi mobil untuk kegiatan limbah domestik dan laundry kegiatan mobil. Untuk kegiatan yang kecil, sebenarnya kami sebagai IPA perkotaan, sana bisa bekerjasama dengan perumdari untuk mengolah limbahnya untuk disalurkan ke sanitasi kota, untuk diolah di IPA komunal kota. Tapi belum semua itu terolah. Kadang ada yang belum mengolah karena tidak tersedia jaringan perumda itu. Yang kedua, memang tidak ada keinginan dari pelaku usaha untuk mengolah limbah. Ini termasuk mungkin kesadaran untuk mulai tentunya masih kurang. Kalau bagi kami tidak pernah merekomendasikan terkait sistem atau teknologi ataupun metodenya. Kami hanya acuan kami adalah bentuknya. Tetapi memakai silakan perkenalkan dia memakai metode apapun. Kalau bagi kami kan sesuai itu kan bagi mutunya. Kalau bagi mutunya sesuai dengan tadi, bagi kemudian itu persyaratan, maka itu akan lebih baik dan tidak melanggar itu. Aturannya seperti itu. Dari segala hal itu, apakah ada kebijakan terkait dengan untuk di laundry? Kebijakan dalam artian Kayak pengelolaannya itu bagaimana? Apakah ada pemberitahuan
Ya, kami sebenarnya di setiap awal tahun melakukan sosialisasi. Kami undang kegiatan-kegiatan itu, salah satunya juga untuk laundry itu sudah kami undang. Kami beri pengertian, kami sosialisasikan bahwa untuk limbah laundry itu perlu diolah karena langsung dibuang ke karena memang kandungan deterjennya masih tinggi, jadi itu harus menurunkan kadar CO2 ini sudah tinggi, harus turun. Menurutnya seperti apa? Ya harus memakai instalasi pipa tersebut. Saya sudah pergi ke tempat laundry. Itu saya sudah bertanya kepada pemiliknya sama pengurusnya itu. Ya, pakai itu Bapak. Saluran kayak pipa itu dipakai dibuang di ya. Sebenarnya ya kalau memang air limbah itu dari kegiatan laundry, ini kan masih di atas baku mutu. Nah, itu perlu diolah dulu sebelum dibuang kepada tujuannya apa, untuk air limbah yang diolah itu aman untuk minum. Cuma harusnya diolah dulu, harus ada banyak. Kan karena ini UKM, jadi kan nggak murah. Jadi mereka mungkin juga satu sama anggaran, itu menjadi program mereka, yang menjadi kematangan program mereka. Kalau untuk kegiatan saya besar, kami mengarahkan untuk nanti kami memfasilitasi melalui program. Pertanyaan terakhirnya, tindakan atau kebijakan yang diambil buat hal itu dikarenakan pelanggaran atau kegagalan dalam pengelolaan limbah laundry bagaimana? Kalau statusnya tadi UKM, itu memang kami bina. Kami bina artinya kami tidak memberikan sanksi, kami memberikan suatu pembinaan, solusinya seperti apa, yang tadi jelas seperti apa, kami melakukan diskusi. Tapi kalau untuk yang kegiatan usaha yang besar kayak perhotelan, rumah sakit yang melawan laundry, maka kami akan ada ada peringatan nanti. Setelah peringatan teguran itu ada. Cuma kalau untuk sanksi nanti kami diskusi dulu ke wali kota, nanti yang menentukan adalah wali kota melalui mungkin ya Satpol PP nanti yang menjadi rekanan untuk menertibkan perda di kota. Kalau izin menjawab, mungkin kalau sanksinya itu kita tidak sampai menutup, karena kota Surabaya memang terkait investasi, karena nanti yang itu bukan ditutup, tapi mungkin kalau dia memang sudah kasih peringatan tapi tidak diindahkan berarti itu nanti adalah pembekuan aja, dibekukan. Tapi nanti suatu saat bisa dibuka lagi ketika dia sudah mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah pemerintah kota keluarkan. Kita tidak menutup, tapi ada izin itu dibekukan. Bukan berarti suatu saat bisa Di kota Surakarta ini apa pernah ada Bapak yang melanggar peraturannya gitu? Sudah pernah ada atau? Kalau untuk kegiatan laundry memang jarang jarang sekali kami menerima aduan laporan itu jarang. Tapi untuk kegiatan yang lain pernah. Kami sempat peringatkan sudah sangat berhasil. Terima kasih Bapak sebelumnya untuk pertanyaannya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih buat sudah mendapat menggunakan waktunya. Sebenarnya kami sudah telah menyusun buku ini. Ini adalah master plan pengolahan limbah untuk industri kecil. Di dalamnya sudah ada ini, sudah masuk laundry, laundry